Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan nomor NIM 1806979, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Daerah di Cibiru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran secara luring, khususnya untuk kelas 4 SD plus Bakti Nusantara 666, tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba sekarang lihat temannya, apakah ada yang tidak masuk sekolah hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, maka dibiasakan untuk terlebih dahulu berdoa secara bersama-sama. Mangga azam dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah. Nah, Ibu mempunyai sebuah jargon semangat nih untuk kalian. Disimak dan didengarkan baik-baik ya. Nah, setelah Ibu mencontohkan, nanti lakukan bersama-sama ya. Siap? Oke, jargonnya seperti ini. Jika Ibu berkata SD plus Baknus, maka kalian menjawab dengan siap, 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 semangat belajar, meraih prestasi, menjadi anak hebat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap? Oke, baik kita coba ya. 1, 2, 3. SD plus Baknus. Siap, 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 semangat belajar, meraih prestasi, menjadi anak hebat, peraih mimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah pada semangat ya. Oke, anak-anak, Ibu minta perhatiannya. Sudah siap belajar? Siap. Ya. Apakah Ibu ingin bertanya deh, apakah kalian pernah mendengarkan sebuah dongeng? Ya, pasti pernah ya. Coba, dongeng apa saja sih yang pernah kalian perdengarkan atau yang kalian ketahui? Iya, betul. Ada dongeng Kancil dan Buaya, lalu dongeng Putri Salju, ada juga Cinderella, Roro Jonggrang, Timun Mas, dan masih banyak lagi. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Ingat? Masih ingat? Masih ya? Nah, Ibu ingin bertanya, apakah dongeng juga termasuk ke dalam teks non-fiksi? Betul, dongeng bukan merupakan teks non-fiksi, tetapi termasuk ke dalam teks fiksi. Mengapa demikian? Iya, karena ceritanya berdasarkan imajinasi manusia dan hayalan. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi dengan baik. Lalu kalian dapat mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi, kemudian memahami tentang macam-macam teks fiksi dengan benar dan mengidentifikasi perubahan gerak benda karena adanya gaya dengan tepat. Anak-anak, coba sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 8. Sudah? Baik. Di halaman 8 itu ada teks cerita yang berjudul apa?
Ya, tepat sekali. Teks cerita yang berjudul Keledai, Anjing Gunung, dan Macan Tutul. Silahkan kalian baca teks tersebut di dalam hati. Ibu beri waktu 5 menit ya. Dari sekarang. Sudah membacanya? Sudah semua ya? Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian isi dengan benar. Sudah kebagian semua? Sudah ya? Silahkan kerjakan lembar kerjanya pada bagian A terlebih dahulu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai mengerjakannya? Baik, jika sudah, perhatikan dulu ke depan ya. Sekarang ibu memiliki satu buah video. Kalian simak dengan baik dan cermat ya. Kali ini kita akan lanjut belajar tentang cerita fiksi. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis cerita fiksi. Apa saja jenis-jenisnya ya? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelumnya kita ingat dulu apa itu cerita fiksi ya. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berisi cerita karangan berdasarkan angan-angan atau imajinasi dari penulis. Jenis-jenis cerita fiksi yang pertama ada dongeng. Dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat khayalan dan menceritakan hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari generasi ke generasi. Pasti kalian suka sekali dengan dongeng ya, apalagi jika kalian mau tidur. Pasti senang sekali jika orang tua kalian membacakan dongeng ya. Tapi jangan khawatir, jika kalian tidak dibacakan oleh orang tua, kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, dongeng itu memiliki berbagai jenis juga. Dongeng itu terbagi menjadi ada saga atau sage, terus ada mite, ada legenda, ada fabel, dan ada cerita jenaka. Mari kita lihat penjelasannya ya. Ada sage, yaitu jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah sebagai alur ceritanya. Jadi kalau sage ini terkait dengan peristiwa sejarah biasanya ya. Contohnya Lutung Kasarung dan Calong Arang. Kamu juga bisa mencari contoh lainnya melalui sumber yang lain ya. Nah, cerita Lutung Kasarung merupakan salah satu contoh dari sage. Terus kita akan jelaskan tentang mite. Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa, dewi, maupun roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Nah, kalau mite ini dongengnya berbau-bau gaib ya. Contohnya Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Terus ada juga Putri Tunjuh Bui. Terus Putri dari Bambu dan lain sebagainya. Terus legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah, maupun tempat yang kini dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain itu, juga menceritakan kejadian alam maupun terjadinya suatu benda dengan cerita khayalan yang mengandung keajaiban. Contoh dari legenda misalnya legenda Danau Toba, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, Telaga Warna, Batu Gantung, dan Malin Kundang.
Terus ada fabel. Nah, ini sangat familiar nih fabel. Apa itu fabel ya? Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia. Dalam cerita fabel, para binatang dijadikan sebagai tokoh dalam cerita. Contohnya, ada si kancil dengan buaya, ada kasuari dengan mara, mahkota, dan burung bangau. Jadi, kalau fabel ini tokohnya binatang ya, tetapi seolah-olah seperti manusia. Terus ada dongeng lucu atau disebut juga dongeng jenaka. Dongeng lucu adalah dongeng humor yang menceritakan tentang seorang tokoh. Cerita ini berisi kebodohan atau kecerdikan tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa. Contoh dari dongeng jenaka adalah cerita tentang Abu Nawas, Si Kabayan, Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya ya. Nah, selanjutnya tadi kita membahas jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama ada dongeng ya. Nah, ini yang kedua ada novel. Pernahkah kamu membaca novel? Biasanya novel itu bukunya tebal sekali ya. Lalu apa ya itu novel? Ya, novel adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang. Cerita ini akan menceritakan secara panjang hubungan tokoh dengan orang sekitarnya, lengkap dengan penggambaran wataknya. Di dalam novel, alur cerita dibuat dengan pro dan kontra, serta memiliki klimaks pada dan endingnya. Contoh dari novel misalnya novel Koala Kumar, novel Laskar Pelangi, novel Dilan, Siti Nurbaya, Ketika Cinta Bertasbih, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang ketiga ada cerpen atau cerita pendek. Nah, cerita pendek kamu pasti sering membacanya ya. Cerita pendek adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang dan dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh dari cerpen misalnya Sepotong Cinta Dalam Diam, Cinta Tak Kunjung Tiba, Oh Mama, Oh Papa, dan cerpen-cerpen yang dibuat dalam rubrik cerpen surat kabar. Terus yang ketiga ada roman. Roman adalah cerita fiksi dengan tema percintaan atau asmara. Roman juga berisi cerita dengan pesan moral dan bersifat klasik. Contoh dari roman adalah Katak hendak jadi lambu, Gadis Empat Zaman, Sidul Anak Jakarta, Neraka Dunia, dan Mencari Pencuri Anak Perawan. Tentunya masih banyak judul roman yang lainnya ya. Jadi bedanya roman sama novel apa ya? Ternyata bedanya kalau roman itu spesifik temanya, yaitu percintaan dan asmara. Sedangkan kalau novel itu lebih luas temanya ya, bisa kehidupan yang lebih luas. Walau cerita fiksi hanya sebuah kisah yang bersifat khayalan, tetapi cerita ini sangat menghibur untuk dibaca. Selain itu, kamu juga dapat mengambil banyak pesan kebaikan yang terdapat di dalamnya. Cerita fiksi biasanya membawa pesan untuk tidak durhaka kepada orang tua, kesetia kawanan, sebuah cinta yang tulus dan saling berkorban, serta pesan-pesan kebaikan lainnya yang dapat kita ambil dari pembelajaran sebuah cerita.
Jadi kesimpulannya tadi jenis-jenis cerita fiksi yang pertama ada dongeng. Dongeng banyak sekali macamnya ya. Ada legenda, ada mite, ada fabel, ada sage dan sebagainya. Terus yang kedua ada novel. Yang ketiga roman. Terus ada cerpen. Nah, tadi sudah menonton video. Kira-kira videonya tentang apa? Tepat sekali, yaitu tentang macam-macam cerita fiksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jika belum ada, silahkan isi lembar kerjanya. Pada bagian B, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Anak-anak, sudah 5 menit. Silahkan kumpulkan lembar kerjanya ke meja depan secara estafet. Nah, kita bahas secara bersama-sama ya tentang apa yang telah kalian kerjakan. Coba siapa yang mau menyampaikan hasil kerjanya di depan? Iya, silahkan Vano sampaikan apa yang telah Vano kerjakan. Wah, hebat ya Vano, hebat sekali. Nomor 1 itu betul, jawabannya fiksi karena cerita yang berjudul Keledai, Anjing Gunung, dan Macan Tutul merupakan cerita fiksi, bukan non-fiksi ya. Nomor 2, jawabannya apa? Fabel. Betul ya, jenis dongeng di atas adalah merupakan jenis fabel. Nomor 3, jawabannya apa? Betul, harus membagikan makanannya secara adil. Iya. Nomor 4, tokoh siapa itu? Macan Tutul, betul ya. Nomor 5, siapa? Macan Tutul itu mempunyai sifat serakah, betul ya. Nah, sekarang Ibu memiliki beberapa gambar. Coba, gambar apa saja? Ada gambar apa saja? Iya, ada gambar apa? Komedi putar. Lalu gambar apa lagi? Orang yang sedang terjun payung. Lalu ada apa lagi? Iya, air sungai. Lalu pesepak bola dan orang yang sedang bermain basket. Nah, anak-anak, kira-kira pada gambar pertama kita cermati komedi putar itu memiliki gerak apa ya? Komedi putar memiliki gerakan? Iya, betul. Berputar. Tepat sekali ya. Pada nomor 2, air sungai memiliki gerak apa? Betul. Air itu mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. Jadi air sungai itu memiliki gerak mengalir. Nah, coba selanjutnya. Bola basket saat didorong ke tanah atau ke arah lantai, maka menampilkan memainkan bola basket jika didorong ke arah lantai akan menampilkan apa? Ya, menggunakan parasut berarti memiliki gerak apa? Betul sekali, gerak jatuh ke bumi. Nah, terakhir, saat bola ditendang dengan pelan, maka akan menampilkan gerak hebat. Betul ya, bola itu jika ditendang akan menggelinding di atas permukaan tanah. Baik anak-anak, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, silahkan Anissa. Tepuk tangan untuk Anissa. Jadi betul ya, pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar tentang cerita fiksi, macam-macam
teks fiksi, serta macam-macam gerak benda. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan yang berasal dari imajinasi manusia, bukan berdasarkan pada kenyataan. Dongeng ada 5 macam, yaitu fabel, mite, legenda, cerita pendek, dan novel. Gerak benda bermacam-macam karena dipengaruhi oleh gaya. Seperti halnya bola yang tadi saat ditendang akan bergerak menggelinding di atas permukaan tanah. Nah, setelah kita tadi simpulkan, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya, sekarang Ibu akan bagikan. Sudah kebagian semuanya? Sudah ya, silahkan kerjakan selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah 5 menit ya, silahkan kumpulkan ke meja depan seperti biasa dengan cara estafet. Nah, anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya di dalam pembelajaran ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang dipimpin oleh Azam. Silahkan Azam. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video simulasi mengajar yang saya tampilkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.